Saya kalau konseling dengan seseorang dalam hidup rumah tangga, ya bagaimana ya Pak, saya tuh terhadap pasangan saya terjadi ketidakcocokan. Biasanya seorang hamba Tuhan akan berkata, kamu doa. Ya udah, saya berdoa. Pasti kamu berdoa supaya pasangan hidupmu itu berubah ya. Ya begitu, iyalah, supaya dia nggak, ya temperamennya kurang bagus, karakternya kurang bagus gitu ya. Berdoa supaya menjadi bagus. Kamu tetap berdoa, kalau yang kamu doakan itu tidak terjadi, ini berarti keadaan hati pasangan ya. Maka kalau kamu terus berdoa, sesuatu terjadi adalah hatimu yang berubah. Pasangan hidupmu itu kamu harus anggap, dan orang ini paling gak suka sama durian. Jadi kalau satu ruangan ini ada yang makan durian, dia kabur. Cium bau duriannya aja udah pusing. Dia ini durian. Durian itu kan duri ya, sakit gitu ya. Mungkin kamu gak suka dengan durian, dan kamu berdoa supaya pasangan hidupmu, yang saya kasih contoh adalah durian, berubah menjadi apel, yang adalah kesukaan saya. Waktu kamu berdoa, si durian itu tetap jadi durian. Ada yang berubah, hatimu yang berubah, tiba-tiba kamu jadi suka sama durian. Di sini ada nggak ya orang yang kerajingan sama durian? Kalau dengar durian ada di sana, dikejar. Wah, kalau udah ketemu durian seperti apa? Dalam arti yang saya katakan berdoa itu, hatimu yang berubah. Kalau hatimu yang berubah, hatimu yang menentukan keadaan. Dia tetap durian, tetapi ketika kamu berdoa, hatimu berubah, jadi suka sama durian. Ya. Nah, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Bayangin, udah terima. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya kembali lagi cerita tentang pasangan hidup yang sifat karakternya adalah durian, di mana dia paling benci sama yang durian. Ya, ini kalau bicara buah, pemarah, waduh, emosian, mau menang sendiri. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bayangin dia udah berubah menjadi apel. Dan keluar ucapan adalah, terima kasih Tuhan Yesus sudah mendengar doa-doaku. Pasangan hidupku, mungkin istrimu atau suamimu, sudah berubah menjadi sesuai dengan harapanku. Durian menjadi apel. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, amin. Maka saudara kan lihat dong, tetap aja dia durian. Tapi saudara harus membayangkan dia sudah berubah. Nah, waktu saudara berdoa, kan tadi saya katakan, selalu terjadi sesuatu. Dia yang nggak berubah, hatimu yang berubah. Nah ini, bayangin, udah terima. Tapi nanti Tuhan lakukan seperti apa? Penerimaan yang saudara bayangkan adalah hatimu. Untung dia nggak berubah jadi apel loh. Dia tetap jadi durian. Tapi justru durian inilah yang membentuk karakter saya. Oh, ternyata Tuhan mau membentuk saya. Ini contoh, ya. Jadi, ya bayangkan gitu ya. Keempat adalah dengan kebaikan. Sudah punya persoalan apa? Ini saya lebih condong ke yang kasus ini ya. Rumah tangga kan kasus dong ya. Kalau si A, si B cekcok melulu. Dengan kebaikan, ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, waktu mau berdoa nih, Tuhan Yesus, saya punya persoalan, pasangan hidup saya kok begitu, durian misalnya. Firman Tuhan berkata apa? Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu. Ya, durian ini mungkin nyakitin hatimu, bikin kamu kecewanya bukan main. Saudara harus ampuni dulu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ketika dosamu diampuni, saudara menjadi orang benar. Dan doa orang benar besar kuasanya. Benar itu bukan karena perbuatan baikmu, karena saudara suka nolong orang, saudara dijadikan orang benar. Ketok palu, saudara jadi orang benar. Bukan, saudara dibenarkan karena dosamu sudah diampuni, maka saudara menjadi orang benar. Akibat orang benar apa? Doanya besar kuasanya. Ayat 26.
Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara tidak menjadi orang benar. Allah itu cinta hukum. Dia tidak bisa memberkati seseorang keluar dari hukumnya. Tangkap ini ya. Haleluya. Jadi saya simpulkan kembali. Jadilah orang yang